Kita jangan lewat jam 6. Selamat siang, anak-anak. Selamat siang, Bu. Yang Bu. Mana suaranya nih? Udah makin siang, makin lemah ya. Ayo ulangi lagi. Selamat siang. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini masuk lagi, tapi dengan kelas yang berbeda. Kemarin kita ketemu di kelas 11. Nah, sekarang kita sudah ketemu di kelas 12. Bu, suaranya tidak kedengaran, Bu. Agak nyaring sedikit, Bu. Oh ya, terima kasih, Ola. Gimana? Sudah kedengaran ya, Bu Ola? Iya, Bu. Jadi, hari ini kita ketemu di 12. Yang kemarin kita masih berada di kelas 11. Jadi, di sini Bu mengucapkan selamat untuk kalian yang sudah naik ke kelas 12. Di mana usaha-usaha kalian sudah berhasil sampai di kelas 12 ini. Baiklah, untuk selanjutnya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat. Baik, Bu. Yang lain bagaimana? Ayo Sehat, semangat. Bu. Udah Sehat, Bu. makan Tetap siang semangat, belum? Bu. Udah makan siang belum? Udah, Bu. Jangan lemah mentang-mentang di sini sudah siang ya. Jadi harus tetap semangat walaupun di jam siang sini kita harus tetap semangat. ya, Bu. Coba Albar, apa Ya, yang Bu. di bawah ini, di bawah tangannya itu lagi main, coba disimpan dulu mainannya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, fokus ke depan ya, kita mulai. Baiklah, kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Coba Hadi dipimpin doanya untuk memulai pelajaran. Baik, Bu. Baik teman-teman semuanya, untuk mengawali pembelajaran kita pada siang ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Hadi. Sekarang Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, berarti masih segar-segar, masih semangat ya, semangat karena kita sudah berada di kelas 12. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, karena di sini jam terakhir, jadi kita tidak usah nyanyi, tapi Ibu di sini ingin menyampaikan yel-yel, mungkin para peserta didik mungkin masih ingat yel SMK itu ya, jadi Ibu ingatkan lagi, pada saat Ibu bilang SMK, jadi kalian bersama-sama bilang bisa, bisa, bisa. Dengan tangannya harus semangat seperti ini. Ibu ulangi lagi ya, SMK bisa, bisa, bisa. Bisa kan semuanya? Ayo kita Bisa, Bu. ulangi. Ola dipimpin ya, pakai hitungan 3 kita mulai. Silakan. 1, 2, 3. SMK. Bisa, bisa, bisa. Setelah ibu yang bilang SMK, Oh, ya, Bu. Maaf, Bu. yang semuanya bilang bisa, bisa, bisa. Oke, Oh, ya, semangat. Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ulangi lagi ya. Saking semangatnya, Bu. Oke, Ola hitung, nanti biar Ibu langsung mulai. Silakan. 1, 2, 3. SMK. Bisa, bisa, bisa. Oh iya. Jadi jangan lupa mentang-mentang di kelas 3 itu kita tetap semangat ya. Baik. Selanjutnya di sini di materi kelas 3 di sini Ibu ingin memperkenalkan materi yang akan kita pelajari, yaitu bab 3, yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi sebelum kita memasuki materi di bab pertama di kelas 3 ini, Ibu ingin mengingatkan bahwa di kelas 11 kemarin kalian juga sudah mempelajari yang namanya HAM. Tapi berbeda ya. Di sini kalian harus bisa membedakan bahwa pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu berbeda dengan materi HAM. Jadi kalian tidak perlu mengaitkan di kelas 11 tersebut. Baik, kita lanjutkan.
Untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di sini yaitu menjelaskan makna hak dan kewajiban warga negara, mengidentifikasi subjek hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Baik, sebelum memulai dan selanjutnya di sini kita mendalami materi makna hak dan kewajiban warga negara ini, Ibu ingin kalian di sini mengamati gambar yang Ibu sampaikan, yang Ibu tampilkan di depan kelas. Kita anggap saja ini gambar kedua. Nah, di sini tempatnya di sini adalah perpustakaan sekolah. Nah, sekarang coba semuanya mengamati. Setelah itu nanti kita bagi kelompok. Kelompok ini nanti akan membahas selanjutnya LKPD yang akan Ibu sampaikan mengenai pembelajaran makna hak dan kewajiban warga negara. Oke, silakan diperhatikan sebentar, dikasih waktu 1 menit, mungkin bisa diperhatikan. Baik. Nah, sebelum Ibu membagikan LKPD, apakah ada daripada kalian yang ingin bertanya? Ada 2 buku. Cowok semua. Silakan, siapa? Di mana dia? Itu kan di Keparel tuh. Biarkan dia usah diambil. Coba Ola, ada yang ingin ditanyakan mengenai gambar? Keren. Mbak tuh, gimana sama induknya kan bawa semua lah berarti. Ya. Ola. Yang ingin saya tanyakan, kalau di sini di dalam gambar itu, ini salah satu adalah bentuk hak, Bu. Kalau di gambar pertama, kelas pertama itu siswa memperhatikan penjelasan guru, kemudian di gambar kedua itu siswa diberikan kesempatan oleh guru untuk melakukan literasi yang dilakukan di perpustakaan, Bu. Jadi kita tampung dulu, jadi argumentasi daripada Ola tentang pengamatan yang Ola lihat di depan. Sekarang yang kedua, Ibu minta Sri, bagaimana Sri? Bisa deskripsikan gambar yang Sri lihat di depan? Halo Sri. Ya, Bu. Bisa dilihat gambar Ibu? Masih sangat kecil gambarnya. Kecil ya? Oke, Bu. Ibu besarkan lagi, nampak? Ya, Bu. Menurut saya di sini ada nilai hak dan nilai hak di mana semua peserta didik, semua siswa-siswa di situ belajar dengan sebenar-benarnya, Bu. Jadi keduanya sama ya, Sri ya? Iya, Bu, sama. Baik, mungkin 2 pendapat teman kalian di sini sudah bisa kita lihat adanya keberagaman hak ya. Nanti ininya dari pendapat Ola dan Sri ini akan menimbulkan sebuah permasalahan di mana nanti akan kalian tuangkan kepada LKPD. LKPD yang akan Ibu bagikan untuk kalian kerjakan per kelompok ya. Oke, jadi sudah nampak ya LKPD-nya ya, Ibu bagikan sekarang ya. Tapi nanti kelompoknya Ibu akan bagikan. Kemungkinan di sini dicatat dulu kelompoknya. Kelompok 1 itu Ola, Sri, Nazaria, Armada, Adriani. Jadi 4 ya. Terus kelompok 2 Albar, Nazaria, Hadi. Kelompok 3 Sri, Nuriana, Agustina. Jadi LKPD ini Ibu bagikan ke 3 kelompok tersebut. Jadi permasalahannya kurang lebih seperti yang diamati oleh teman kalian yaitu Ola dan Sri. Kemungkinan akan ada timbul permasalahan-permasalahan lain daripada gambar tersebut. Nah, dengan catatan berarti kalian harus mengaitkan antara hak warga negara dan kewajiban warga negara. Nah, jadi di sini Ibu kasih kalian waktu untuk mengerjakan tugas kelompok di LKPD tersebut, yaitu sekitar 15 menit. Bisa? Bisa? Ya, Bu. Ya.
Gimana Armada? Ada yang mau ditanyakan? Sudah ngantuk ya Armada ya? Tetapi sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya, iya. Albar gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin tentang literasi atau tentang gambar yang kurang jelas? Sudah jelas, Bu. Jelas ya. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah jelas silakan dikerjakan. Mungkin ada lagi masukan-masukan pertanyaan-pertanyaan mengenai LKPD tadi. Bu, boleh bertanya enggak, Bu? Ya, silakan, Ola. Ini kan ada kaitan dengan materi yang Ibu sampaikan tadi. Saya nih masih bingung, Bu, antara hak warga negara dengan HAM itu apa bedanya, Bu? Ya, bagus Ola ya. Berarti bisa dikaitkan di kelas 11 kemarin ya. Kalian yang masih duduk di kelas 11. Berarti perbedaannya Ola ya. Perbedaan antara HAM dengan hak. Jadi kalau hak itu adalah seperangkat yang sudah dimiliki oleh setiap manusia yang diakui oleh sebuah negara dalam konstitusi dan hukum. Sedangkan HAM itu adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak ia lahir. Anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Mungkin ada dari siswa yang lain atau Nazaria ingin bertanya atau mungkin bisa menjawab? Saya nggak tahu, Bu. Oh ya udah, jangan lemah Nazaria. Sebentar lagi kita bunyi bel, kita langsung pulang ya. Tetap Ya, Bagaimana, semangat. Bu? Ya, gimana Hadi? Bu, saya ingin bertanya. Ya, silakan Sri atau Hadi. Hadi dulu, Hadi tadi. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Marsiana, Bu. Iya, silakan. Yang ditanyakan kan hak dan apa beda hak dan HAM. Ya, Bu, seperti itu, Bu. Iya, tepat sekali Hadi. Berarti masih Ya, sepakat sama. Kalau hak itu, kalau hak warga negara itu misalnya hak mendapatkan pendidikan yang pertama, kemudian hak untuk hidup, hak untuk berbicara terhadap koreksi terhadap negara, itu yang dinamakan hak. Itu saya, Bu. Terus kalau HAM itu adalah suatu HAM itu adalah suatu hak yang melekat pada manusia, pelanggaran-pelanggaran, bukan hak ya, pelanggaran-pelanggaran itu disebut sebagai HAM. Jadi kasus-kasus misalnya pembunuhan itu disebut sebagai pelanggaran, itu dimaksud dengan HAM. Iya, berarti Hadi masih ingat ya, ingatannya kuat untuk di materi kelas 11. Jadi dikaitkan ke materi kita sekarang. Jadi di sini nanti Sri ya, Sri untuk bertanya pada saat presentasi kelompok ya. Ini masih kita mengaitkan. Sebentar Sri ya. Jadi nanti pertanyaan antara pertanyaan Ola yang dijawab oleh Hadi dan mengaitkannya dengan penjelasan Ibu tadi itu merupakan arahan yang nantinya kalian akan bisa mengkomunikasikan bagaimana cara berpresentasi dari LKPD yang akan kalian buat per kelompok tadi. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Jadi kalian tidak akan bingung kemana harus kalian cari dan bagaimana cara mengisinya. Jadi sepertinya kalian sudah lebih kreatif ya, lebih mengetahui bagaimana langkah-langkah mengerjakan LKPD. Baik, setelah Ibu bagi kelompok tadi, silakan kalian bentuk kursi senyaman mungkin, tapi dengan catatan waktu yang akan Ibu berikan di sini sekitar 15 menit. Bisa ya semua ya, nanti setelah itu baru kita presentasikan ke ketiga kelompok tersebut. Bisa semuanya? Bisa, Bu. Ya, terima kasih. Silakan dikerjakan. Baik, setelah waktunya berakhir, jadi Ibu minta kelompok 1 presentasikan dulu hasil kelompok
yang kalian diskusikan. Silakan kelompok 1 tadi mungkin siapa ketuanya dari Ola, Sri, Nazaria, dan yang lain silakan. Baik Bu, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami bahwa sesuai dengan hasil pengamatan yang kami amati dari gambar dan yang Ibu sampaikan tadi, di situ kami menyimpulkan bahwa setiap warga negara itu punya hak untuk mendapatkan salah satu mendapatkan pendidikan. Ini sesuai dengan pasal 31 ayat 1. Adapun di gambar pertama itu beberapa siswa itu sedang memperhatikan penjelasan dari gurunya di dalam proses pembelajaran. Kemudian di gambar kedua itu siswa itu melakukan literasi, Bu. Ini merupakan salah satu bentuk untuk menambah pengetahuan, yang mana kegiatan ini dilakukan oleh siswa di ruang perpustakaan dan mendapat pengawasan dari guru yang mendampinginya, Bu. Itu saja, dan ini juga salah satu bentuk hak siswa untuk mendapatkan ilmu, Bu. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Bu. Oh ya, coba kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Iya, baik. Ini hasil kerja dari teman-teman kalian. Silakan kelompok 2. Setelah itu baru kita tanggapi ya, sama-sama. Silakan kelompok 2. Adriana, Elvira, Hadi, dan yang lain silakan. Baik, Bu. Iya. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan dari hasil pengamatan yang telah Ibu berikan tadi. Ada 2 gambar. Yang pertama, ada gambar siswa sedang duduk di perpustakaan, sedang membaca atau literasi. Ini merupakan hak daripada siswa untuk mendapatkan pendidikan, dan ini merupakan hak dari warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah gambar kedua, siswa sedang duduk di bangku ada 2 orang, dan ini merupakan juga berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Tapi di kedua tadi yang saya amati bajunya enggak seragam, Bu. Beda-beda bajunya di gambar kedua, Bu. Itu yang saya amati. Mungkin itu aja, Bu. Dari kelompok 2 hasil presentasi kami. Iya, terima kasih. Ayo dikasih tepuk tangan dulu kelompok 2. Silakan sekarang kelompok 3 membacakan presentasinya. Agustina, Armada, Nuriana. Silakan siapa yang ingin membacakan hasil? Nuriana, Bu. Oke, silakan Nuriana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kelompok 3, Bu, menurut kelompok kita tadi, kalau kita lihat pada dasarnya siswanya membaca, cuman ada kayaknya satu kelompok itu berpakaiannya rapi, Bu, dan satu kelompoknya itu kayaknya berpakaiannya enggak sama gitu, Bu. Kalau hasil diskusi dari kelompok kita, Ibu. Iya. Terima kasih. Ayo kasih tepuk tangan dulu di kelompok 3. Ya, biar jadi semangat. Kita tidak ngantuk karena di jam terakhir ini memang ya. Oke, jadi kalian sudah berpikir yang kapan mau bunyi bel ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dari ketiga kelompok tadi ya. Mungkin ada dari teman kalian yang bisa menanggapi apakah benar atau tidak permasalahan dari gambar dari gambar dan paparan teman-teman kalian. Mungkin ini bersifat individual. Silakan. Siapa mungkin Nazaria? Ya, Bu. Sri. Gimana? Nazaria sama Sri yang mana dulu? Silakan. Ya, Bu. Menurut saya dari hasil ketiga kelompok
yang sudah tampil bahwa sudah benar bahwa gambar tersebut merupakan bagian dari pengingkaran hak dan kewajiban. Akan tetapi di situ terlihat perbedaan antara siswa yang haknya tetap sama, sama-sama mendapatkan pendidikan seperti itu, Bu. Jadi ini kesimpulan ya, Sri ya. Sri memaparkan kesimpulan ya dari ketiga kelompok tadi ya. Iya, Bu. Nah, mungkin Nazariah mungkin mau menambahkan atau mau menyangga atau mungkin mau bagaimana, silakan dari diskusi teman kalian yang tiga kelompok tadi. Nah, kalau menurut saya, Bu, kalau di kelompok di gambar yang pertama ini saya perhatikan karena bajunya berbeda-beda, otomatis di sini terjadi perbedaan perlakuan karena beda warna kadang-kadang. Karena tidak seragam semuanya. Bisa jadi pemisah di situ. Kemudian kalau yang di gambar yang kedua, di situ mereka seragam sama-sama membaca. Jadi mereka memperoleh perlakuan yang sama ataupun hak yang sama untuk mendapatkan ilmu dengan membaca. Nah, itu saja, Bu. Iya, terima kasih ya Sri sama Nazaria sudah bersama-sama membantu untuk mendiskusikan sebenarnya apa yang terjadi dari permasalahan gambar tersebut. Jadi hal-hal yang sedikit ingin Ibu sampaikan mengenai materi hak dan kewajiban warga negara di gambar tersebut itu tujuannya tadi kita kembali lagi yaitu ingin menjelaskan apa sebenarnya makna daripada hak dan kewajiban warga negara. Nah, jadi setelah kalian menyampaikan berarti ternyata kalian sudah hampir mencapai daripada KD yang pertama. Nah, di mana di sini kalian sudah menampakkan bahwa perbedaan antara gambar satu dengan gambar kedua itu tidak jauh beda dalam ruang lingkup yang kita jalani sekarang ini, ya, yaitu pendidikan. Nah, pendidikan di Indonesia di sini memang sudah diprioritaskan sebenarnya dari anggaran pemerintah 20% itu semuanya sudah dianggarkan. Tetapi masih ada siswa yang benar-benar belum merasakan juga belum menikmati seperti perpustakaan tadi kan. Nah, terus juga gurunya juga mungkin belum benar-benar bisa mengarahkan pembelajaran ke arah yang misalnya ke lingkungan yang di luar dari lingkungan kelas ya. Nah, terus Ibu menyimpulkan dari hasil kelompok tadi, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 yaitu mengarah kepada nilai substansi hak dan kewajiban warga negara. Di dalam substansi tersebut itu ada kaitannya, yaitu ada pedoman di mana ada kategori nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praktis. Di mana nilai dasar tadi itu, Ibu lihat dari mendengar dari hasil diskusi kalian itu adanya instrumen ya, nilai instrumen pada hak warga negara yaitu pada pasal 31 ayat 1. Jadi nilai praksisnya itu cerminan dari gambar tadi. Jadi kita mendapatkan pendidikan nilai praksisnya dari nilai instrumen yaitu pada pasal 31 ayat 1 yang disebutkan pola tadi ya di kelompok 1. Nah, mungkin ada lagi yang ingin menambahkan atau ingin bertanya ataupun belum jelas tentang diskusi kita hari ini sebelum Ibu ambil LKPD yang Ibu kasihkan kemarin tadi. Karena tadi Sri sudah menyimpulkan hasil dari teman-teman kalian. Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, di sini ada beberapa tes ya, tes tertulis, hanya 2 saja. Jadi kalian bisa mengerjakannya untuk menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan. Nah, jangan lupa LKPD-nya dikumpulkan ke Ibu ya. Oke, sudah. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mengingatkan untuk pertemuan minggu depan,
Ibu minta kalian mempersiapkan beberapa barang, yaitu karton, gunting, origami, lem. Nah, di mana nanti kita akan masuk ke substansi yang ketiga, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nanti kita di sini akan membuat pohon harapan ya di pertemuan berikutnya dari kasus-kasus hak dan pengingkaran kewajiban. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bisa dipimpin Hadi untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Ya Bu, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Doa mulai. Selesai. Baik Bu, terima kasih. Mungkin ini saja presentasi dari saya. Mohon teman-teman, dosen pembimbing, dan dosen pamung memberi komentar dan saran untuk perbaikan saya selanjutnya di PPL. Terima kasih. Ngantuk saya, Bu Sinta. Ngantuk saya, semakin hari semakin halus suara Ibu. Silakan Bapak Ibu, orang singkat pada jelas. Terima kasih Bu atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf sedikit Bu Sinta, ini komentar saya. Penguasaan materi Ibu sudah sangat baik, akan tetapi yang saya lihat tadi gambar yang Ibu tampilkan itu saya terus terang bingung Bu, karena di situ yang Ibu gambarkan adalah siswa, sementara yang Ibu bahas tentang hak dan kewajiban. Jadi kalau misalnya hak dan kewajiban, ini saran saya, gambaran bagaimana yang dimaksud dengan hak, apa yang dimaksud dengan kewajiban, sebaiknya gambar yang Ibu tampilkan seperti itu Bu. Pelaksanaan hak atau pelaksanaan kewajiban. Setelah itu pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Itu saja Bu Sinta, terima kasih. Ya. Bisa langsung dijawab ke Bu? Sekalian aja dengan satu orang lagi. Oh, iya. Pak Albar. Ibu, ini terkait dari pembukaan tadi, kemudian kepada inti ada 3 penutup. Di penutupnya nampaknya kalau nggak salah saya simak, salamnya nggak ada tadi Bu. Setelah 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 saya simak tadi Bu ya. Ini setelah berdoa ya, enggak tutup lagi dengan salam ya. Ya, itu kalau nggak salah saya simak. Kemudian dari segi gambarnya sudah oke, karena ini menceritakan hak dan kewajiban, karena pendidikan itu adalah memang salah satu daripada hak dan adalah hak daripada warga negara yang menjadi kewajibannya adalah kita mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh negara, walaupun memang itu adalah hak kita. Itu aja Bu, di salamnya tadi aja Bu Sinta. Iya, mungkin grogi kali Pak. Jadi pas grogi, jadi lupa salamnya, langsung lihat Bu Muslia kan langsung cepat-cepat mau minta komentar. Iya Pak. Tahu Bu Sinta, saya udah lihat jam nih, udah mau jam 6, saya di sekolah duduk nih. Iya Bu, saya melihat. Jadi kok laju. Iya, bisa Bu ditanggapi Bu. Boleh, silakan. Yang pertama Bu Sri ya, ini Bu Sri ya, bukan Sri, sudah jadi Ibu. Jadi Bu Sri sebenarnya ini kan memang makna ya Bu ya. Jadi kalau mau dilanjutkan sebenarnya udah saya buat sih RPP-nya dari PowerPoint saya tadi itu sudah ada saya tulis ya Bu ya, bahwa pengertian hak itu apa, kewajiban itu apa, tapi karena saya udah buah ujung tampil di sini kan, jadi saya belum sampai ke situ. Sebenarnya ada terima kasih juga Bu. Terus yang kasus pelanggaran itu nanti di pertemuan berikutnya Bu, di pertemuan kedua dengan model yang berbeda. Jadi sih udah mengingatkan sih sangat
Terima kasih Bu. Terus Pak Alper memang benar saya jadi pengen cepat selesai gitu ya karena waktunya juga. Terima kasih Pak. Ya Bu. Bapak Ibu, apakah ada terjadi pemberitaan hot? Sudah ada media, sudah diarahkan diskusi. Adakah siswanya berpikir tingkat tinggi? Belum. Sepertinya Apa permasalahan tadi? permasalahan tadi hanya melihat gambar, menentukan pasal, menentukan hak yang Itu mereka bukan masalah. Masalah adalah sesuatu yang terjadi bertentangan dengan keadaan yang seharusnya. Itu tadi Ibu menampilkan yang seharusnya. Dia sudah mendapatkan haknya. Oh, materinya makna, boleh juga. Ibu tidak dapat, tidak sampai sedikit lagi tidak sampai. Seperti Ibu bilang untuk siswa Ibu tadi. Udah dapat, tapi udah hampir. Tapi Ibu juga sendiri juga gitu hampir, tapi tidak sampai ke hotnya, ke pembelajaran 5M-nya. Di mana ada dua gambar diperbandingkan. Kenapa yang satu seragam, satu tidak seragam? Oh iya. Masalah tidak, di mana dia membandingkan. Oke, sama-sama dia mendapatkan hak berpendidikan. Kenapa harus baju seragam? Dia harus bisa mengkaji. Yang baju seragam, kenapa diseragamkan? Sila kedua. Ya, hak dia ada hak mendapatkan pendidikan, tapi di situ ada juga hak yang lain, yaitu kesamaan hak, sehingga dibuatlah baju seragam supaya tidak beda lah, miskin dengan kaya, supaya seragam semua. Tapi di sana ada juga tidak ada baju seragam kok, kan di situ dia perbandingannya. Dia demi mendapatkan pendidikan, haknya bidang pendidikan, tapi dikesampingkan yang persamaan tadi, persamaan derajat. Otomatis di situ dalam perbedaan pakaian, tapi itu kan mau udah mahasiswa Ibu. Iya. Kasih tahu satu lagi itu. Di situ ada tidak persamaan hak. Nah gitu. Tapi di persamaan bidang pendidikan oke, tapi untuk yang lain di sampingnya apa permasalahannya? Dia bisa membandingkan dua gambar itu antara yang seragam dan tidak seragam. Di mana makna seragam, di mana kalau tidak seragam. Bisa jadi supaya dia berpikir tingkat tinggi. Kalau sampai ke situ Ibu arahkan. Tapi tidak, itu kalau tingkat itu tadi, ayam dia dapatkan haknya, tidak ada masalah. Itu bukan masalah, belum hot. Masalah itu adalah ketika kejadian tidak sama dengan harapan. Tidak sama dengan harapan. Harapan kita begini, teori begini, harapan kita begini. Tapi tidak terjadi. Yang terjadi adalah kalau yang apa punya Ibu ya, kalau pelanggaran hak anak-anak pemulung, dia usia sekolah pemulung, itu betul. Ya. Harusnya dia ada di kursi sekolah, tapi dia di luar memulung. Pertama dia usia sekolah, belum dia di bawah umur, bekerja di bawah umur, pelanggaran. Pendidikan, harusnya dia masih belajar sekolah, tapi dia sekarang dia sudah bekerja, tidak mendapatkan pendidikan, itu pelanggaran. Kan di luar harapan. Nah, tapi ini boleh karena mungkin Ibu mau kasih maknanya saja, tapi di mana ada perbedaan di situ antara yang berseragam dan tidak seragam. Bisa juga sedikit, tapi kembali lagi ke IPK Ibu. Makanya nanti dalam PPL kita harus perhatikan RPP juga sih, walaupun tidak ditayangkan, tapi kami memegang RPP sehingga disesuaikan. Sesuai tidak IPK Ibu dengan yang diajarkan. Ya, kalau tidak sesuai, disitulah dia. IPK pendukung atau IPK yang lebih rendah dari IPK tuntutan KD. Misalnya KD menganalisis, sedangkan di sini dia hanya mengidentifikasi pengertian, itu tidak fokus kepada kegiatan inti, hanya sekilas saja kita singgung. Sedangkan yang jadikan inti adalah yang IPK inti, ya. Nah, nanti kita sesuaikan. Tapi tadi hampir Ibu, seandainya itu sampai Ibu suruh analisis perbandingan antara gambar satu dengan gambar yang kedua. Di sana dia menemukan ada yang sama haknya, ada yang tidak sama haknya. Ya. Nah, itu sampai di sini dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah tampil ya dengan segala keadaan apa adanya.
Bagaimana Pak Sanusi? Biasa ada SMS ke saya, tapi ini tidak ada. Waktu juga sudah pukul 6, Bapak Ibu. Ya, kita bisa sampai di sini. Selamat Ibu mengikuti kegiatan besok. Saya lebih kurang harus minta maaf juga. Memang harus saya sampaikan apa adanya, Bapak Ibu, demi kebaikan Bapak Ibu, terutama di BPL nantinya, supaya ada perubahan, ada peningkatan sesuai dengan tuntutan kurikulum, bukan tuntutan manusia, walaupun kurikulum itu dibuat oleh manusia, tetapi tujuan pendidikan nasional ada di tangan kita, di tangan Bapak Ibu sekalian. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.